Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mempresentasikan materi ini meskipun secara virtual. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Yang kami hormati dosen pengampu Sri Utami SPD MPD. Adapun judul materi kami yaitu membentuk kurva permintaan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Hendrik Budimansyah, Ainul Muslimah, saya Seni Ahmad Dhani, kemudian ada Muhammad Fahren Jaiputra dan Asma. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya persilakan kepada presentator pertama untuk memaparkan materinya. Baik, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai membentuk kurva permintaan, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori hukum permintaan, yang dimana hukum permintaan adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dalam konteks pasar, hukum ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah prinsip yang menyatakan bahwa dengan asumsi faktor lain tetap konstan atau ceteris paribus, jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen akan meningkat seiring dengan penurunan harga, begitupun sebaliknya. Kemudian ada bunyi hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitupun sebaliknya. Nah, pernyataan ini mencerminkan bahwa perilaku konsumen yang rasional dalam merespon perubahan harga. Dan yang terakhir yaitu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan. Hukum permintaan tidak bisa berdiri sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Beberapa faktor tersebut antara lain yaitu harga barang, pendapatan konsumen, referensi dan selera, kemudian harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi terkait proses pembentukan kurva permintaan, yang dimana penyusunan tabel permintaan, penggambaran grafik, karakteristik kurva permintaan. Yang pertama, pengertian kurva permintaan. Kurva permintaan adalah representasi grafis dari hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta dalam suatu periode tertentu. Kurva ini memiliki kemiringan negatif, menunjukkan bahwa semakin rendah harga, semakin tinggi juga jumlah barang yang diminta sesuai dengan hukum permintaan. Terus selanjutnya materi terkait penyusunan tabel permintaan. Permintaan dibuat dengan mencatat berbagai tingkat harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen dalam kondisi tertentu. Penyusunan tabel ini membantu dalam memahami pola konsumsi dan memprediksi permintaan di masa depan. Berikut contoh tabel permintaan terkait kopi. Harga kopi Rp per cup 10.000, jumlah permintaan cup per hari 50. Selanjutnya harga kopi per cup 9.000 dan jumlah permintaan 60. Harga kopi 8.000, jumlah permintaan cup per hari 75. Harga kopi per cup 7.000 dan jumlah permintaan cup per hari 90. Dan yang terakhir, harga kopi 6.000 dan jumlah permintaan cup per hari 110. Dari tabel ini terlihat bahwa semakin rendah harga kopi, semakin banyak jumlah yang diminta oleh konsumen. Penggambaran kurva permintaan berdasarkan tabel di atas, kita dapat menggambarkan kurva permintaan dengan harga pada sumbu Y dan jumlah permintaan pada sumbu X. Kurva ini menurun dari kiri ke atas kanan bawah, mencerminkan hukum permintaan yang berlaku dalam ekonomi mikro. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Bisa dilihat di sebelah kiri pada PPT terdapat kurva permintaan kopi. Kurva ini juga dapat digunakan untuk menganalisis perubahan permintaan akibat berbagai faktor seperti perubahan harga bahan baku, kebijakan pemerintah, atau pergeseran tren di masyarakat. Adapun penjelasan dari kurva ini ialah sumbu dan variabel yang ditampilkan. Sumbu X horizontal atau jumlah permintaan kopi dalam cup per hari. Sumbu Y vertikal yaitu harga kopi dalam per cup. Grafik ini juga menunjukkan hubungan antara harga kopi dan jumlah permintaan per hari sesuai dengan konsep hukum permintaan. Kemiringan kurva. Kurva memiliki kemiringan negatif dari kiri ke kanan bawah, yang berarti semakin rendah harga kopi, semakin tinggi juga jumlah yang diminta. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga sebuah barang turun, permintaan terhadap barang tersebut meningkat.
faktor yang mempengaruhi permintaan ialah yang pertama, pendapatan konsumen. Peningkatan pendapatan dapat meningkat permintaan barang tertentu, terutama barang normal atau barang mewah. Sedangkan barang inferior, peningkatan pendapatan justru dapat menurunkan permintaan. Yang kedua, selera dan preferensi. Tren dan gaya hidup berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. Perubahan selera masyarakat akibat pengaruh sosial media, iklan, atau budaya dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan suatu produk. Yang ketiga, harga barang substitusi atau komplement. Jika barang teh naik, permintaan kopi juga bisa meningkat sebagai alternatif. Yang keempat, ekspektasi konsumen. Jika harga perkiraan naik di masa depan, konsumen mungkin membeli lebih banyak sekarang untuk mengantisipasi harga kenaikan. Yang kelima, jumlah konsumen. Semakin banyak orang yang mengonsumsi kopi, semakin tinggi juga permintaannya. Pertumbuhan populasi dan ekspansi pasar dapat meningkat ketika jumlah permintaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya, pengembangan materi atau elastisitas permintaan. Terdapat 3 elastisitas. Yang pertama, permintaan elastis. Perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah permintaan. Contohnya barang-barang mewah yang memiliki banyak alternatif biasanya memiliki permintaan yang elastis. Yang kedua, permintaan inelastis. Perubahan harga yang menyebabkan sedikit perubahan dalam jumlah permintaan. Contohnya kebutuhan pokok seperti beras, garam, atau bahan bakar yang tetap dibutuhkan meskipun harga naik. Dan yang terakhir, permintaan uniter. Perubahan harga menyebabkan perubahan persentase yang sama dalam jumlah permintaan. Artinya total pendapatan tetap tidak berubah meskipun harga mengalami fluktuasi. Nah, tadi materi yang saya bawakan, saya serahkan materi selanjutnya kepada teman saya. Kemudian ada karakteristik kurva permintaan. Kurva permintaan memiliki beberapa karakteristik seperti bermakna negatif atau downward sloping. Kemudian ada hubungan terbalik antara harga dan kuantitas. Kemudian ada dipengaruhi oleh faktor non-harga dan perubahan permintaan dengan perubahan kuantitas yang diminta. Dan elastisitas permintaan serta berlaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian kita masuk pada pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan. Bila terjadi perubahan jumlah permintaan komoditas tertentu pada setiap kemungkinan harga akibat perubahan satu atau beberapa faktor lain, kurva permintaan akan bergeser. Aspek penting yang perlu diingat adalah bahwa faktor-faktor lain yang selain seperti pendapatan dan selera konsumen beserta harga barang lain dan sebagainya, yang diharapkan tetap konstan berubah. Mari kita lihat contoh yang menggambarkan pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap jumlah yang diminta. Di sini terdapat tabel yang akan diaplikasikan pada kurva yang di sebelah kanan. Kuantitas permintaan diplot sebagai kurva permintaan DD dan D1 seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa jika pendapatan meningkat, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri yang akan mengurangi keinginan untuk membeli komoditas tersebut. Pergerakan kurva permintaan. Jika terjadi perubahan dalam jumlah permintaan suatu komoditas tertentu karena perubahan harga sementara faktor-faktor lain tetap konstan, maka terjadilah pergerakan jumlah permintaan sepanjang kurva yang sama. Bisa kita lihat pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa ketika harga suatu komoditas adalah OP, maka permintaannya adalah OM dengan catatan faktor lain yang konstan. Kemudian saya persilakan kepada presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu fungsi matematis permintaan. Fungsi matematis dalam permintaan merujuk pada hubungan antara jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Fungsi permintaan biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis yang menunjukkan bagaimana jumlah barang yang diminta WD berubah seiring dengan perubahan harga P dan faktor lain seperti pendapatan, harga barang substitusi, harga barang komplementer, dan preferensi konsumen. Berikut adalah beberapa contoh umum fungsi matematis permintaan yang sering digunakan dalam ekonomi. Yang pertama yaitu fungsi permintaan linear. Fungsi permintaan linear adalah bentuk yang paling sederhana dan umum. Contohnya itu QD sama dengan A dikurang BP, yang dimana QD adalah jumlah barang yang diminta, sedangkan P harga barang. A jumlah maksimum barang yang diminta ketika harga adalah 0. B koefisien yang menunjukkan seberapa banyak jumlah yang diminta berubah dengan perubahan harga atau kemiringan. Yang kedua yaitu fungsi permintaan. Dengan pendapatan fungsi permintaan dapat juga melibatkan pendapatan konsumen. Contohnya, QD sama dengan A ditambah BL dikurang CP, yang dimana I pendapatan konsumen, C koefisien yang menunjukkan seberapa banyak jumlah yang diminta berubah dengan perubahan harga. Contoh di atas menunjukkan berbagai bentuk fungsi permintaan yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas presentasi dari para presentator. Kemudian terkait kesimpulan ini menjelaskan hukum permintaan di mana harga dan jumlah permintaan memiliki hubungan terbalik. Permintaan dipengaruhi oleh faktor seperti pendapatan, selera, serta harga barang, substitusi, dan komplementer. Itulah tadi presentasi kami dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.